mengajar anak-anak kecil. Ini manfaat, ini maslahat. Tapi masalahnya adalah beliau mengorbankan. Jadi mengorbankan pos jadi pendidikan yang itu mungkin di tempat itu hanya beliau saja yang mampu. Ketika beliau tinggalkan, nggak ada yang menggantikan. Nah, di situ ada potensi dosa. Jadi gitu. Di situ ada potensi dosa. Sementara untuk yang beliau lakukan itu ada orang lain. Jadi dengan kafaah, dengan kompetensi, dengan kemampuan yang di bawah beliau, lebih banyak jumlahnya yang bisa melakukannya. Nah, itu kita perlu pertimbangan seperti itu. Oke. Terus kemudian yang ketiga dalam kelompok kedua ini, di mana pilihan muwazanat di antara yang sama-sama baik itu yang di mana pilihan-pilihan yang ada itu nanti pada saat proses memilihnya itu faktor penentu utama adalah ditentukan oleh faktor konsekuensi atau dampak buruk. Jadi gitu. Tertentu dalam kondisi tertentu bagi orang tertentu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ini baik dilakukan siapa saja, tapi ini si A, si B, si C kondisinya itu beda-beda. Jadi gitu. Ini ada naudzubillah terjadi musibah misalkan di jalan. Jadi ada beberapa orang yang ada di situ. Perlu ada ini wajib ini. Perlu ada yang membawanya ke rumah sakit. Karena bahaya kalau tidak ini kewajiban di depan mata. Ada beberapa orang. Jadi gitu. Nah, ada 3 orang ini dengan kondisi yang berbeda-beda. Satu orang longgar tidak terikat dengan tugas, dengan amanat atau dengan hal khusus. Dia yang mungkin paling wajib. Yang kedua, ada kepentingan tapi masih bisa diundur. Jadi gitu. Yang ketiga ini mungkin yang paling semangat. Melihat orang nggak tega, lupa bahwa dia sedang ditunggu oleh ibunya misalnya. Dia tadi pergi itu untuk memberikan sesuatu yang kalau sampai dia ikut dan mementingkan nganter ke rumah sakit ini pasien ini, padahal yang lainnya bisa. Itu ada efek, ada akibat negatif bagi dia sesuai dengan kondisi dia. Nah, seperti ini perlu dilihat dan ditimbang. Baik, itu berapa hal ya di sini kalau kita dalam konteks memilih di antara pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kita, seperti yang mungkin pernah saya sebutkan itu, ini dalam semua aspek kehidupan selalu ada. Jadi seseorang yang berkeluarga, belum berkeluarga, misalnya bahwa dia sudah berazam untuk menikah. Ini bukan suatu yang mudah juga untuk menentukan pilihan jodoh. Ada pilihan A, B, C, D. Secara umum baik semua. Jadi gitu. Tapi kan dia nggak bisa ngambil semuanya. Jadi baik untuk calon suami bagi yang perempuan atau calon istri bagi yang laki-laki. Ini contoh seperti itu. Jadi memilih sekolahan. Secara umum ya ada banyak pilihan yang baik-baik ada. Ini standar kita katakan secara umum baik. Jadi insya Allah ya, secara umum si A, si B, si C antara anaknya berkirim ke pesantren atau non pesantren. Secara umum pesantren itu baik, non pesantren sekolah Islam yang bisa jadi pilihan juga banyak. Terus ketika enggak non pesantren, di antara non pesantren ada 3, 4, 5 pilihan yang mirip-mirip. Itu mana? Itu juga butuh muwazanah.
Nah, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan di situ? Atau sudah keputusannya pesantren? Pesantren juga banyak. Jadi ada yang tradisional, ada yang modern, ada yang klasikal, ada yang begini penjenjangan, ada yang mungkin sarogar, bermacam-macam. Jadi gitu. Terus apa saja itu perlu juga. Jadi dipelajari tidak dia asal. Jadi banyak hal, pekerjaan, bidang pekerjaan. Jadi seseorang berorganisasi, beramal sosial. Jadi gitu. Di bawah udah, ini ada bidang jadi untuk Maisha sudah, tapi dia ingin juga memiliki aktivitas sosial. Itu dia milih bidang yang mana. Jadi di bidang mana seterusnya. Ada banyak sekali. Jadi termasuk memilih teman, termasuk memilih ini, memilih itu, semacam itu banyak. Jadi di antara pilihan-pilihan yang secara umum baik itu setidaknya secara umum mubah lah, boleh ditolerir gitu. Nah, tapi ketika kita dihadapkan pada lebih dari satu pilihan, secara umum itu kita dituntut untuk melakukannya berdasarkan kaidah-kaidah fikih muwazanah. Baik. Nah, di sini dalam salah satu dalam konteks afdhul a'mal, dalam cara kita melakukan amal harta. Amal harta berupa membayar zakat, infak, sedekah. Di sini. Ini contoh. Contoh menentukan bahwa ini dalam konteks ini adalah cara. Mungkin di sini kaitannya dengan turuk ada al-amal saleh. Jadi cara kita menunaikan amal saleh berupa membayar zakat, menyalurkan infak dan sedekah misalnya. Zis. Fokus utama kita ke zakat ya. Infak sedekah ngikut dalam konteks ini. Yang paling utama. Yaitu antara pilihan yang secara umum sama-sama baik. Baik kita melakukan seorang muzaki, seorang munfik, seorang mutasaddiq, seorang yang membayar zakat pada saat mau membayarkannya, atau orang yang mau menyalurkan infaknya atau sedekahnya, apakah itu lebih baik disalurkan sendiri? Sehingga dia sendiri yang menentukan siapa di antara penerima yang lebih tepat untuk menerima zakatnya, di antara mustahik itu yang dia tahu, dia bisa nyerahkannya kepada tetangga, kepada keluarganya, atau kepada apa? Ataukah lebih afdal, lebih baik dia percayakan, dia salurkan melalui lembaga. Lembaga. Dalam konteks ini ya jelas lembaga amil zakat. Jadi contoh seperti DEKI misalnya gitu. Nah, itu mana lebih afdal antara antara dua pilihan yang sama-sama baik. Baik maksudnya apa? Bahwa standarnya, kaidahnya, jadi membayarkan zakat dan menyalurkan infak sedekah secara langsung, secara personal, seseorang muzaki, munfik, mutasaddiq menyerahkannya, menyalurkan langsung kepada mustahik. Langsung. Jadi tanpa perantara amil, tanpa perantara lembaga amil zakat. Selama syarat dan ketentuan, jadi gitu. Yang paling utama di sini adalah bahwa penerima itu memang mustahik. Dalam konteks zakat, penerima memang mustahik. Itu syarat yang paling utama. Selebihnya tidak. Selama memang betul-betul bahwa jadi zakat itu tertunaikan, zakat infak sedekah tertunaikan secara apa itu dikatakan tepat sasaran. Tapi tepat sasarannya ada dua. Ada tepat sasaran dengan standar sah, minimal sah. Ada tepat sasaran dengan standar afdholiyah. Jadi gitu. Tepat sasaran dalam konteks yang lebih baik. Kalau standar sah, yang penting bahwa zakat seseorang itu tersalurkan kepada penerima
yang dipastikan penerima itu merupakan salah satu di antara golongan mustahik zakat. Jadi gitu. Itu berarti sudah sah. Nah, itu baik itu dilakukan oleh muzaki langsung, pembayar zakatnya sendiri langsung, bertemu dan menyerahkan zakatnya kepada sang mustahik langsung, atau dengan diamanatkan, diserahkan lewat lembaga ambil zakat ataulah seperti DAKI misalnya. Jadi, nah itu sama-sama sah, sama-sama sah. Tentu dengan catatan bahwa memang lembaga yang di penerima atau menjadi perantara ini, jadi penerima amanat ini memang betul-betul lembaga yang memang terpercaya, yang memang amanat, insya Allah. Nah, itu kalau kita bicara tentang sah, secara umum sama-sama sah, sama-sama baik, insya Allah. Kayak tadi misalnya seseorang, kalau kita di sini konteksnya melakukan amal soleh, itu mana yang ini di antara amal-amal sunnah, amal-amal sunnah semuanya. Jadi itu yang mana saja dilakukan baik, berpahala. Tapi untuk si A dalam kondisi tertentu seperti betulkah bahwa mana yang lebih afdal? Ketika di antara 3 pilihan amal saleh itu tidak mungkin dilakukan semuanya. Seseorang hanya bisa melakukan dari 3 pilihan itu hanya satu. Nah, di sini seseorang dituntut untuk melakukan muazanat, melakukan perbandingan. Nimbang-nimbang mana di antara 3 peluang amal tadi itu yang untuk dia, dalam kondisi dia, jadi gitu, itu lebih atau paling afdal untuk dia lakukan dengan baik, dengan efek manfaat yang lebih besar dan lebih luas, atau juga buah pahala yang lebih besar. Jadi gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau kita bicara tentang standar sah, yang tadi kita sebutkan bahwa membayar zakat infak sedekah secara pribadi langsung, muzaki, munfik, mutasaddiq bertemu dengan mustahik langsung, dengan syarat tadi dipastikan bahwa penerima memang betul-betul termasuk mustahik. Itu sudah sah. Jadi gitu. Sama juga ketika muzaki menyerahkannya, mempercayakan penyaluran zakatnya, infak sedekahnya kepada amil yang terpercaya. Itu juga sah ketika juga kemudian sampai ke alamat itu. Itu secara sah. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bahwa mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, dengan berbagai pertimbangan. Dengan berbagai pertimbangan, di sini ada 2 jawabannya. Kalau kita kalau kita bicara tentang kaidah normatif, jadi untuk pemeringkatan antara zakat dibayar sendiri oleh muzakinya atau melalui lembaga, jadi gitu. Ini kita baru berbicara secara objektif, secara hukum normatif, hukum asal. Itu secara kaidah, itu seorang muzaki atau berzakat, berinfak, bersedekah melalui lembaga, tentu yang amanah ya. Kita bicara dalam amanah, profesional. Jadi bisa dipercaya dan memang betul amanah itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa minimal lembaga ini nanti memang betul-betul menyalurkan zakat, infak, sedekah, amanat dari masyarakat itu kepada sasaran mustahik. Penerimanya betul-betul memang mustahik. Tentang siapa mereka itu bab lain, tapi intinya itu amanah, terpercaya, amanah, dan memang punya kemampuan untuk itu. Nah,
tadi kita katakan kalau secara kaidah normatif umum secara teori ini kaidah umum. Jadi gitu. Itu penyaluran dan pengelolaan zakat, infak, sedekah melalui sistem kelembagaan, berarti melalui lembaga yang ada, insya Allah pilihannya banyak ya, salah satunya Deki ini misalnya begitu, itu secara umum lebih baik. Ini secara kaidah ya, secara kaidah. Nanti akan ada likul kaidah istisna. Setiap kaidah itu punya pengecualian. Jadi gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu itu baru mungkin ada seorang muzakir, ada seorang munfik, ada seorang mutasaddiq, itu yang mungkin lebih afdal menyerahkan zakat atau infak sedekahnya langsung. Tapi itu pengecualian bukan kaidah. Jadi begitu kondisi yang dikecualikan itu tidak ada, maka seseorang yang membayar zakat, infak, sedekah itu lebih afdal, lebih baik secara atau dengan menyerahkannya, mengamanatkannya dan mempercayakannya kepada lembaga yang terpercaya, contohnya seperti Deki ini misalnya gitu. Tidak secara langsung. Nah, pengecualian tadi itu ada kondisi khusus, ada kondisi-kondisi khusus, misalnya bahwa jadi seseorang membayar zakat atau infak sedekahnya, tadinya mau menyerahkan itu, tapi dia misalnya ada kondisi di mana dia tahu persis ini ada tetangganya yang sedang sangat butuh sekali, prioritasnya sangat tinggi sekali. Jadi kita ini bahwa dia mustahik dan dia dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Dimana kalau dia salurkan kepada lembaga, itu ya sangat mungkin, wallah alam, kecuali ketika misalnya bahwa lembaga itu memang memberikan opsi, jadi gitu, opsi wallah alam sistemnya seandainya dimungkinkan. Jadi kita bahwa ini saya serahkan, tapi tolong sebagian atau serahkan misalnya request tentang sasaran tertentu. Jadi mungkin dalam kondisi tertentu dimungkinkan, tapi secara kaidah umum mungkin sulit ya. Kalau setiap mau menyerahkan zakat terus kemudian pesan tolong sampaikan itu mungkin kalau 1, 2, 3 mungkin ya. Tapi kalau semua donatur yang menyerahkan donasinya kepada lembaga terus kemudian dengan request tolong salurkan ke kampung saya, ke keluarga saya, ya itu mungkin malah memberatkan, menyulitkan. Tapi ada kondisi tertentu yang barangkali mungkin dipenuhi. Intinya adalah kalau memang dalam kondisi tertentu itu ada kemaslahatan khusus. Seperti tadi, dia ada keluarga dekat, saudara, ada sepupu, ponaan atau apa kayak gitu yang dia tahu, atau mungkin tetangga dekat. Apakah sedang butuh dana lebih karena ada anggota keluarga yang sakit atau seperti apa. Intinya dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi gitu. Nah, dia ada tersedia. Yang tadi mungkin mau cari ke lembaga. Nah, di sini kalau dia sulit, kalau nanti salurkan ke lembaga akan diarahkan ke mungkin ke sasaran yang lainnya. Terus yang ini nggak tahu. Dia yang dekat dengan saya. Jadi gitu. Harapan untuk dia dapat bantuan dari orang lain mungkin kecil. Jadi kayak gitu. Nah, di situ mungkin dalam kondisi itu secara khusus itu mungkin lebih afdal. Lebih baik mungkin langsung. Karena kondisi mendesak, karena kondisi khusus itu. Tapi ketika tidak ada kondisi khusus, itu kaidah umumnya bahwa menyalurkan zakat, infak, sedekah itu lebih afdal. Intinya penyaluran, pengelolaan zakat, infak, sedekah itu melalui sistem kelembagaan, salah satunya melalui lembaga amil zakat yang dikenal, LAS misalnya seperti itu lebih afdal secara umum. Secara umum. Alasannya, ini sudah kita sebutkan ya, bahwa ini adalah kaidah umum. Kaidah umum. Ini dikecualikan ketika ada kondisi-kondisi khusus sebagai pengecualian. Artinya ketika seseorang tidak berada pada kondisi khusus dan pertimbangan khusus yang sangat
spesial, maka kaidahnya kalau seseorang ingin bayar zakat, jadi gitu kepada lembaga amanah, insya Allah itu lebih afdal, lebih baik daripada ketika dia harus menyalurkan sendiri. Jadi gitu. Nah, alasannya mengapa? Pertama adalah bahwa pengelolaan zakat infak sedekah dengan sistem kelembagaan secara umum itu lebih baik. Mengapa? Karena sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat infak sedekah ini itu lebih dekat dengan sistem ideal. Sistem ideal dalam pengelolaan zakat di dalam Islam. Apa itu? Idealnya zakat itu ketika ada negara dan pemerintahan Islam, itu zakat khususnya itu dikelola negara langsung. Jadi tidak diserahkan kepada pelaksanaan individu personal per personal, orang per orang. Di awal sejarah Islam itu penghimpunan zakat, khususnya zakat ya, nanti infak sedekah masuk, tapi fokusnya ke zakat itu dari lembaga, dan konteks ini lembaga negara aslinya. Dengan catatan tadi ketika ada negara Islam, maka berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa masing-masing. Jadi haji pun dulu itu nggak ada, tidak dikoordinir karena oleh negara. Jadi berangkat ya berangkat aja gitu. Zaman-zaman dulu. Tapi untuk zakat enggak. Dari 4 apa itu rukun Islam yang merupakan amal kewajiban ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, itu hanya jadi zakat langsung. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi khudz itu ambillah, itu aslinya ditujukan kepada apa itu amil zakat yang ditunjuk, yang ditetapkan oleh negara Islam. Jadi apa maksudnya? Itu perintah khudz. Kalau untuk jadi untuk muzakinya itu disebutkan bahwa kalian wajib mengeluarkan zakat. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi, tapi bagaimana prakteknya pembayaran zakat itu melalui lembaga amil atau melalui amil yang ditunjuk, yang menjadi representasi dari negara. Yang dalam konteks ini itu punya kewenangan untuk khudz mengambil termasuk secara paksa. Nah, cuman di sini mungkin tentu tidak dimiliki oleh lembaga swasta, jadi gitu. Tapi aslinya begitu. Aslinya begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar potensi zakat. Dan itu bisa terpenuhi lebih baik. Potensi zakat itu lebih besar terserap, lebih besar bisa dihimpun, lebih besar bisa diambil itu melalui sistem kelembagaan. Kalau dalam konteks negara tadi sampai kalau memang terpaksa harus memaksa, boleh. Cuma lembaga tidak bisa di sini. Karena tidak punya kewenangan itu. Tidak punya kemampuan itu. Tapi secara umum bahwa pengelolaan zakat melalui sistem kelembagaan lembaga itu pertama adalah memang tidak sama. Ya karena tadi itu kalau negara itu memiliki, negara Islam ya, negara Islam memiliki kewenangan untuk mengambil termasuk secara paksa. Jadi gitu. Sementara kalau LAS itu tidak punya kewenangan itu. Tapi secara umum bahwa zakat itu akan terkelola, terhimpun dan terdistribusikan itu secara lebih baik, secara lebih optimal. Jadi lebih optimal.
Dalam konteks pembayaran zakat, dengan sistem kelembagaan, itu juga lebih praktis, lebih memudahkan. Sehingga semangat, komitmen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap terus terjaga. Jadi, ketika seseorang ini berjaga, kayak contoh dalam inilah, kayak contoh kita melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita bisa dan mampu untuk menguatkan semangat seseorang, berkomitmen untuk melakukannya di masjid, itu lebih di samping memang itu pahala besar, pelaksanaan sholat lebih sempurna, itu juga kita seseorang itu lebih bisa menunaikan ibadah sholat itu secara tepat waktu lebih baik daripada ketika dia tidak terikat dengan sholat jamaah. Ambil sebagai contoh lah. Jadi suami istri yang sama-sama ingin menunaikannya di awal waktu. Itu rata-rata lebih baikkan suami yang punya komitmen untuk melakukannya di awal waktu itu melalui ikut sholat berjamaah daripada ibu-ibu yang tidak berjamaah ke masjid misalnya begitu. Itu butuh motivasi yang lebih mungkin berlipat. Jadi kalau laki-laki, ini kalau nggak segera tertinggal jamaah. Nah, perempuan di rumah itu tidak terikat dengan jamaah. Sementara waktunya longgar. Jadi seperti zuhur sebentar lagi misalnya gitu, masih ada 2 jam, 2 jam setengah. Atau bahkan 3 jam barangkali sampai asar. Dan untuk awal waktu, itu juga mungkin dikatakan, insya Allah 1 jam pertama masih di awal waktu. Jadi gitu. Tidak terikat, mungkin relatif lebih longgar. Jadi gitu. Nah, apalagi berzakat. Zakat ini, zakat infak sedekah itu kan memang bertentangan dengan sifat dasar manusia. Sifat asli bawaan manusia pada umumnya itu ada sifat bakhil, sifat kikir, sifat iman. Sayang, apa yang sudah dimiliki mau diserahkan, diberikan ke orang lain cara cuma-cuma, itu bukan sesuatu yang mudah. Sementara iman naik turun. Jadi gitu. Kalau seorang membayarnya secara pribadi, jadi gitu. Apalagi terus kemudian dia tidak selalu bisa mengetahui kepada siapa zakat infak sedekah harus saya berikan. Jadi begitu ada halangan dikit sudah nggak jadi berangkat, sudah nggak jadi bayar. Tapi ketika misalnya bahwa komitmennya lewat lembaga, ini lembaga punya tugas untuk menerapkan firman Allah khudz itu tidak seperti ketika khudz ditujukan kepada pemerintah atau negara Islam yang sampai memberikan kewenangan memaksa, mengambil paksa. Tapi di sini khudz untuk lembaga itu dalam makna lembaga harus memiliki harus bersifat proaktif. Jadi proaktif. Jadi ini bahwa jangan hanya menunggu untuk supaya muzaki datang ke kantornya. Tapi jemput bola, mengingatkan. Termasuk mungkin ada yang mau bayar zakat sendiri. Saya nggak tahu ngitungnya. Ini lembaga zakat harus memiliki jadi kesiapan untuk tidak hanya ngambil sudah tinggal ngambil begitu saja. Jadi tapi kalau ternyata ini butuh bimbingan, butuh dibantu, nah itu dihitungkan. Meskipun mungkin barangkali yang langsung mengambilnya tidak mampu, bisa diarahkan atau diberikan. Yang jelas harus. Jadi khususnya di situ adalah harus memiliki sikap proaktif. Sistemnya harus mengarah ke proaktif tadi itu. Sehingga tidak berikan kesempatan untuk barangkali ini muzaki atau donatur yang tahu bulan lalu semangat, ke bulan ini, tahun lalu semangat, tahun ini kok kendor gitu, itu harus jangan sampai. Kalau dia bayar sendiri, begitu kendor dikit udah nggak jadi bayar. Jadi gitu. Tapi ketika misalnya bahwa atau mungkin ada kepentingan tertentu yang tidak terlalu mendesak gitu, akhirnya dipakai untuk itu, akhirnya tidak, dana yang tadinya sudah disiapkan untuk zakat infak sedekah itu tidak jadi. Tapi ketika sudah ada komitmen dan sudah ada jadi hubungan dengan lembaga, itu akan diprioritaskan.
Nah, itu intinya adalah sistem kelembagaan tentu dengan syarat yang amanah dan profesional itu bisa lebih menjamin serapan potensi zakat dari masyarakat. Begitu juga infak sedekah itu akan lebih besar potensi yang bisa diserap, potensi yang bisa dihimpun dan kemudian disalurkan daripada ketika zakat infak sedekah itu tidak melalui lembaga diserahkan kepada kesukarelaan. Jadi masing-masing muzaki, munfik, mutasaddiq. Jangankan orang yang memang males atau memang nggak semangat. Kadang-kadang punya semangat, tapi bisa lupa. Bisa trade-off. Jadi sudah waktunya zakat tidak ini. Artinya bahwa kalau misalnya ini misalnya sebagai contoh, jadi lembaga kayak DEKI misalnya gitu, harus punya database tentang muzaki yang apa itu mungkin ditawarkan. Nggak tahu selama ini bagaimana jalannya. Itu mendata lalu kemudian termasuk mencatat waktu membayar zakatnya. Antara yang tahunan atau yang barangkali ada yang bulanan, kalau misalnya zakat profesi begitu, ada yang tahunan itu harus ada datanya. Untuk donatur atau muzaki yang memang sudah terdata di DAKI itu, sehingga pada saatnya itu misalnya kan waktunya bisa berbeda-beda kan? Waktunya bisa berbeda-beda. Itu diingatkan kayak contoh ketika kita sudah langganan servis motor, servis mobil, kayak gitu. Itu sering diingatkan pada waktunya, ini sudah waktunya untuk servis. Atau waktunya untuk ini, atau mungkin barangkali mungkin berobat, contoh kayak gitu, mungkin sudah, itu ada diingatkan. Jadi, karena apa itu namanya manusia. Nah, dengan begitu itu potensi zakat, itu lebih, akan lebih besar. Itu terserap, terhimpun. Jadi, makanya di sini sikap proaktif dengan terus pembangunan dan perbaikan sistem yang terus diperbaiki. Jadi dua hal yang sikap amanah yang harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam sebuah sistem. Pertama yang menjamin bahwa jadi sistem yang dibuat oleh lembaga setidaknya misalnya itu betul-betul memang memiliki daya jadi daya